Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di semester 2, yaitu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, di mana di semester 1 kita sudah belajar tentang suatu kerajaan Islam, yaitu dinasti Abbasiyah. Nah, di dinasti Abbasiyah ini kita sudah mempelajari banyak hal, mulai dari sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah yang dimulai dari runtuhnya kerajaan dinasti Umayyah. Kemudian bagaimana sejarah Abbasiyah itu berdiri, siapa saja pendiri kerajaan Abbasiyah, kemudian khalifah-khalifahnya ada berapa, kemudian ada periodisasi dinasti Abbasiyah karena masa pemerintahan yang cukup lama. Kemudian ketika dinasti Abbasiyah berdiri, di situ muncul banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim dan ilmuwan-ilmuwan ilmu umum yang bermunculan pada dinasti Abbasiyah yang sudah kita pelajari. Di antaranya ada ilmuwan yang ahli di bidang kedokteran seperti Ibnu Sina, kemudian ada Al-Khwarizmi yang pandai, yang ahli di dalam ilmu matematika, kemudian ada Al-Farabi ya, yang ahli di dalam bidang filsafat dan lain-lain. Nah, di semester 2 itu sebenarnya kita akan belajar lanjutan dari dinasti Abbasiyah. Kita mulai dari dinasti Abbasiyah. Pada periode ketiga dinasti Abbasiyah ini ya, sudah mulai mengalami kemunduran. Nah, kemunduran yang disebabkan oleh apa? Yaitu munculnya kerajaan baru. Nah, jadi dinasti Abbasiyah itu sebuah negara atau kerajaan yang sangat besar, wilayahnya cukup luas, yaitu meliputi Jazirah Arab, kemudian sebagian negara di Afrika Utara, kemudian sebagian lagi negara di bagian Eropa, dan kita temukan negara-negara di bagian Asia Tengah. Nah, karena wilayah yang cukup luas ini tidak ada kontrol yang tepat dari pemerintahan pusat dinasti Abbasiyah, maka muncullah dinasti-dinasti baru. Nah, para penguasa wilayah ya, wilayah Abbasiyah yang jauh dari pusat kerajaan dinasti Abbasiyah itu mendirikan dinasti yang baru. Nah, jadi ada beberapa dinasti yang bermunculan. Seperti yang pertama ada ya, dinasti Tuluniyah. Nah, dinasti Tuluniyah ini muncul pada tahun 868 sampai 904 Masehi. Ini kerajaan pertama kali yang muncul setelah dinasti Abbasiyah berdiri. Jadi dinasti Abbasiyah itu adalah sebuah negara besar yang di dalamnya itu ada negara-negara bagian. Kemudian yang kedua itu ada dinasti Iksidiyah. Nah, dinasti Iksidiyah itu mulai 935 sampai 969 Masehi. Kemudian ada lagi dinasti namanya dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah ini berkuasa selama 972 sampai 1130 Masehi. Nah,
Mulai dinasti Fatimiyah ini berbeda dengan dinasti Abbasiyah. Kenapa? Pada masa dinasti Abbasiyah, madhab yang digunakan dalam Islam adalah Sunni. Nah, Abbasiyah itu madhabnya Sunni. Tapi ketika dinasti Abbasiyah ini sudah pecah menjadi beberapa bagian, dinasti Fatimiyah ini mendirikan madhab yang lain, yaitu madhab Syiah. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar madhab Syiah. Syiah itu adalah madhab yang menganut pada golongan Ali. Nah, jadi kalau Budiana jelaskan, kita akan melangkah jauh ke belakang. Dulu pada masa wafatnya Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin, sampai pada masa Ali bin Abi Thalib. Di situ nanti terjadi pepecahan politik yang mengakibatkan Islam itu pecah menjadi berapa golongan? Ada 3 golongan. Ya, jadi pada masa Ali, Ali bin Abi Thalib, Islam itu pecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, ya, golongan yang tetap mendukung Ali, namanya Syiah. Ya, mendukung. Kemudian ada golongan yang keluar dari golongannya Ali, namanya apa? Khawarij. Nah, ada Syiah, ada Khawarij. Ini berarti keluar dari golongan Ali. Nah, Syiah dan Khawarij ini sangat bertentangan. Kalau Syiah itu menganggap semua yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dan keluarganya itu pasti betul. Nah, kalau Khawarij namanya berasal dari kharaja yakhruju khawarijun, artinya keluar dari golongannya Ali. Jadi apapun yang bersumber dari Ali itu dianggap tidak betul. Nah, jadi terjadi pertentangan antara Syiah dan Khawarij. Muncullah ada sebuah golongan yang sangat besar di mana dia tidak mendukung keduanya, tidak mendukung Syiah dan tidak mendukung Khawarij, yaitu dinamakan Sunni. Sunni itu dikenal juga sebagai Aswaja. Aswaja itu apa? Aswaja itu yang kalian kenal sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Artinya orang yang di tengah-tengah, tidak memihak antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Lah, Nabi Muhammad sendiri berpesan bahwa nanti pada akhir zaman, golongan yang selamat dan diakui sebagai umatnya adalah golongan yang berada di tengah-tengah. Berarti apa? Yaitu golongan yang mengikuti Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa dinamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah? Karena orang-orang ini, golongan ini itu mengikuti semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan jumlahnya sangat besar. Makanya sunnah berarti mengikuti Nabi, jamaah yaitu bersama-sama, besar jumlahnya banyak. Makanya disebut dengan aswaja, Ahlu Sunnah wal Jamaah, atau disebut Sunni. Nah, kita kembali ke sini. Ya. Kalau dinasti Abbasiyah itu madhabnya Sunni, berarti di tengah-tengah, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi kalau dinasti Fatimiyah itu madhabnya Syiah, ya. Madhab Syiah. Nah, madhab Syiah inilah nanti yang akan menjadi sumber di mana orang-orang pada masa itu yang berada di Mesir tidak setuju dengan adanya golongan Syiah dan ingin mengembalikan pemikiran-pemikiran seperti madhab Sunni. Jadi tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. Kita harus mengembalikan madhab ke tengah-tengah. Nah, oleh karena itu nanti ada sebuah kelompok, ya, sebuah golongan yang bermadhab Sunni ingin mengembalikan lagi seperti dinasti Abbasiyah awalnya.
Jadi nanti ketika dinasti Fatimiyah berdiri itu ada yang namanya pertempuran untuk merebut kembali, mengembalikan Islam ke madhab Sunni. Nah, siapakah yang ingin mengembalikan Islam ke madhab Sunni? Yaitu salah satunya dipimpin oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, sehingga ketika dinasti Fatimiyah berdiri, Salahuddin ini sudah diperintahkan untuk menjadi panglima perang yang tugasnya adalah merebut kekuasaan Fatimiyah, dinasti Fatimiyah ini supaya diruntuhkan dan diganti dengan kerajaan yang baru yang nanti madhabnya kembali lagi seperti dinasti Abbasiyah, yaitu madhab Sunni. Nah, kerajaan ini dinamakan apa? Karena pendirinya adalah Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, maka kerajaan itu disebut dinasti Ayyubiyah. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari. Jadi munculnya dinasti Ayyubiyah itu karena umat Islam ingin mengembalikan madhab yang tadinya Syiah ingin dikembalikan ke Sunni seperti dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, dinasti Fatimiyah nanti akan diruntuhkan dan akan diganti dengan dinasti Ayyubiyah. Jadi, dinasti yang muncul setelah dinasti Fatimiyah adalah dinasti Abbasiyah. Ini adalah dinasti keempat. Jadi, Abbasiyah itu nanti akan pecah menjadi beberapa dinasti. Yang pertama Tuluniyah, yang kedua Iksidiyah, ada Fatimiyah, yang keempat Ayyubiyah yang akan kita pelajari, dan ada lagi Budiana taruh di sini, ada dinasti lain yang dinamakan dinasti Mamluk. Nah, dinasti Mamluk ini berarti dinasti yang kelima. Nah, dinasti Ayyubiyah itu mulai berkuasa tahun berapa? Yaitu dimulai dari tahun 1169 sampai 1250 Masehi. Kalau dinasti Mamluk itu dimulai dari 120 sampai 1515 Masehi. Nah, dari semua kerajaan perpecahan dari dinasti Abbasiyah, kan ini Abbasiyah mengalami kemunduran, terus muncul jadi 5 kerajaan kecil, di mana nanti dari 5 kerajaan itu dinasti Fatimiyah lah yang memiliki madhab berbeda, yaitu madhabnya Syiah. Nah, dari madhab Syiah inilah kemudian ada golongan Sunni yang ingin mengembalikan madhab Syiah ke tengah-tengah. Jadi nanti pemikirannya tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kasar. Kalau Khawarij itu pemikirannya terlalu kasar, seperti kalau kalian lihat adalah ISIS. ISIS itu kalau dia tidak sesuai kalau dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Quran dan hadis secara teks, pemahamannya adalah teks, maka orang itu wajib dibunuh. Makanya ISIS itu banyak membunuh manusia karena dianggap menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis, padahal pemikirannya itu salah. Nah, makanya dari madhab Khawarij itu sangat kasar. Lah Syiah itu madhabnya terlalu lembek, karena
dia tidak mengambil sumbernya semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, tetapi apa? Kalau dia sesuai dengan apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, maka dianggap benar. Kalau tidak, berarti dianggap salah. Nah, itu. Nah, Ayyubiyah ingin mengembalikan madhab Syiah ini kembali kepada madhab Sunni. Oleh karena itu, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi yang dikirim sebagai panglima perang bisa meruntuhkan kerajaan Fatimiyah dan mendirikan kerajaan yang baru, yaitu dinasti Ayyubiyah. Jadi kalau ditanya tujuan mendirikan dinasti Ayyubiyah apa, yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ingin mengembalikan Islam ke madhab Sunni. Nah, itu yang bisa Budiana sampaikan. Tapi sebelum kita akhiri pelajaran, Budiana akan menggambarkan. Mungkin kalian bingung, kok bisa? Maksudnya itu dinasti Abbasiyah kok bisa menjadi pecah-pecah, itu gimana, Bu? Ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada sebuah negara besar. Namanya dinasti Abbasiyah. Nah, karena wilayahnya terlalu luas, ya. Ketika pusat pemerintahan berada di tengah-tengah, ini pusat pemerintahan Abbasiyah. Maka yang di pinggir-pinggir ini nanti dia tidak akan terjangkau oleh pemerintahan. Terjangkau tetapi tidak maksimal. Oleh karena itu, yang di pinggir-pinggir ini nanti akan berinisiatif, mempunyai pemikiran bagaimana kalau kita mendirikan sebuah kerajaan, tetapi letaknya masih di dalam kerajaan dinasti Abbasiyah. Jadi seperti ini. Di sini ada kerajaan baru, di sini ada kerajaan baru, ada kerajaan baru, ada kerajaan baru. Ya. Nah, ini yang pertama tadi kerajaan Tulunia. Ini Iksidia. Di sini ada kerajaan Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk. Nah, jadi di dalam negara Abbasiyah yang besar ini, di dalamnya ada kerajaan-kerajaan kecil. Nah, tapi tetap negaranya negara Abbasiyah, negara besar. Nah, tapi di dalamnya ada negara-negara bagian. Seperti kalau kalian tahu itu Amerika, ya, negara besarnya adalah United States of America atau USA. Tapi di dalam USA itu terdapat banyak negara-negara bagian seperti Kanada, Chili. Nah, kalian lihat petanya itu banyak sekali negara-negara bagian, tetapi dia masih dalam satu negara besar, yaitu USA atau United States of America. Nah, sama dinasti Abbasiyah juga di dalamnya ada negara-negara bagian, Tuluniyah, Iksindiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk. Nah, tapi negara besarnya adalah dinasti Abbasiyah. Dengan kata lain, 5 kerajaan ini sebenarnya adalah masih kerajaan Abbasiyah. Oke, dari sini kalau nanti ada yang ditanyakan, silahkan langsung chat ke grup kalian. Kemudian kalau ini dianggap penting, silahkan dicatat. Nanti yang tugas minggu lalu yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan, masih Budiana tunggu. Tugas hari ini kalian mempelajari video ini, ya. Yang belum mengumpulkan tugas kemarin, silahkan dikumpulkan. Nah, yang sudah mengumpulkan, tugasnya adalah mempelajari video ini saja. Dicatat tetapi tidak usah dikumpulkan. Oke, terima kasih. Nanti suatu saat Budiana akan mengecek kalian, saya suruh ke sekolah dengan membawa buku catatan. Budiana akan mengecek satu persatu apa yang sudah kalian catat selama pembelajaran sejarah SKI ini, ya, sejarah kebudayaan Islam yang Budiana sampaikan selama 1 semester. Jadi walaupun tidak Budiana suruh ngumpulkan, kalau ini dianggap penting silahkan dicatat.
Oke, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.